Henshin! Setelah first look tidak resmi kemarin yang katanya sumbernya itu dari toko baju bocil, dan setelah beberapa hari, akhirnya nih kita itu mendapatkan first look resmi yang katanya bakalan menjadi third rider di serial Zetsu, yaitu Kamen Rider Dawn. Kemarin aja bahas penampakan pertamanya udah asik banget, jadi mari sekarang kita lanjut bahas biar tahu lebih info dari Kamen Rider Dawn ini sebelum muncul di episodenya nanti. Jadi prediksi Ana sih munculnya barengan sama Zetsu Oldham ya, dan masih di episode 20-an ini. Pokoknya ya deket situlah. Jadi first look resminya itu dari mana? Seperti biasa, dari foto pengumuman perilisan DX yang dipublish sama Bandai kemarin pagi. Tadinya Ana itu pengen langsung bahas hari itu juga ya kemarin ya, tapi kemarin schedule-nya itu udah Ana book buat review DX Nox Driver. Itu udah harus di-up kemarin banget, jadi jangan lupa kalian itu udah pada nonton guys. Gak cuma lewat foto pengumuman perilisan DX aja, tapi ada juga lewat Terebi-kun yang barengan nih keluarnya. Kurang asik apa guys? Jadi makin lengkap pastinya nih bahasannya ya. Terebi-kunnya juga sudah kualitas HD. Yuk, jadi langsung aja kita tancap gas bahas. Ini dia line up rider kita di Zetsu, bisa dibilang ya. Ada Zetsu Catastrom, ketiga Lord yang tentunya mereka itu bukan Kamen Rider melainkan Pseudo Rider. Ini Ana udah jelaskan berkali-kali. Dan juga paling terbaru ada Kamen Rider Dawn. Dia posenya itu kayak lagi nunjuk mau nantangin gelut gitu ya. Nox kemana? Nah, ini menarik. Di line up yang diperlihatkan di awal-awal halaman Terebi-kun ini, dia itu tidak ada. Ia tahu kan di episode 23 dia itu berakhir tewas ya. Tapi apakah karakter Nox ini tuh akan dihilangkan dulu nih beberapa episode jadinya melihat foto dari Terebi-kun ini. Terus nanti balik-balik udah dapat power up gitu ya misalkan ya. Ya menarik sih ya, tapi kan Nox Wolf Shadow aja kan belum muncul ya. Di sini ditulis rider dan prajurit baru muncul satu demi satu. Sekayo Kaketa Kyokugen Batoru Gakaimaku. Pertempuran ekstrim demi dunia telah dimulai. Setelah pertarungan sengit antara Zetsu dan juga prajurit kode terus berlanjut, sosok Kamen Rider ketiga akhirnya muncul. Udah fix berarti dari tulisan ini, Kamen Rider Dawn emang masuknya jadi third rider di Zetsu ini ya. Halaman berikutnya, ini update gede banget buat Kamen Rider Dawn. Kita bisa melihat gambar lain dari Kamen Rider Dawn di mana dia itu sedang berpose dengan senjata yang sekaligus menjadi device perubahannya bernama Breakam Dawn. Lagi mode Nitoryu AK 2 pedang nih ya. Di sini ditulis rider ketiga Kamen Rider Dawn muncul. Kamen Rider ketiga setelah Zetsu dan Nox. Tujuannya adalah mengubah dunia menjadi mimpi buruk. Dari look aja udah antagonis. Ternyata tujuannya juga sama guys, sesuai yang ditulis di Terebi-kun ini. Mungkin agak terdengar template, oh mengubah dunia menjadi mimpi buruk. Ya udah kebayang lah kita ya, dia itu pasti ngerusuh ya. Cuman kita tunggu aja kompleksitasnya itu kayak gimana. Ayo tolong Yuya ya. Item transformasi berbentuk pedang, menarik kekuatan dari kapsemnya yang dipasang. Saat bertarung, pedang ini tuh bisa dipisah menjadi dua bilah. Gaya bertarung dua pedang atau Nitoryu adalah gaya andalannya si Dawn. Sudah fix ya, senjatanya bakalan digunakan sebagai item transformasi juga. Jadi di bagian dadanya yang seperti kayak shuriken itu yang Anda bahas kemarin, dan seperti ada slot untuk masukin kapsem, ya itu memang bentuk armornya ya seperti itu. Jadi berasa balik lagi ya ke zaman Saber ya, dimana item transformasinya pada pakai pedang. Apalagi untuk rider-rider yang bukan rider utama lah, seperti kayak Slash, Buster, atau Kenzan ya. Apalagi si Kamen Rider Dawn ini udah Anda bahas dari segi look mirip-mirip seperti Kamen Rider Desas. Desas kan dari Saber ya. Ya bagus lah, jadi Anda nggak usah beli belt plus senjata lagi ya. Tapi udah cukup beli satu senjata ini doang yang udah mewakili semuanya, atau mewakili item perubahan dan juga si senjatanya ya. Oke, langsung aja kita bahas ke Breakam Dawn-nya lewat perilisan DX-nya. Jadi Bandai itu siap merilis DX Breakam Dawn. Harganya itu 6.380 yen, lumayan juga ya. Dan tanggal rilisnya itu 21 Maret 2026. Dimana di paketan DX-nya kita itu akan mendapatkan dua item, yaitu satu pieces Breakam Dawn ya, jadi ini unit utamanya, dan satu kapsem yang namanya itu Punish Kapsem. Di perilisan DX-nya ini kita itu bisa melihat Breakam Dawn ini lebih jelas seperti apa. Warna bodinya itu navy, ada sedikit warna pink atau magenta juga ya, dan di bagian clear-nya yang jadi bagian tajam dari senjatanya ini kayaknya bakalan cakep nih. Jadi clear ungu muda gitu. Jadi bukan clear clear bening, bukan kayak gitu guys, tapi clear ungu muda ya. Dan ternyata kalau dilihat gripnya atau keseluruhan pedangnya di sini, ini gripnya cukup berbeda dibanding dengan Breakam Zetser, Breakam Buster ataupun Breakam Breaker. Jenuh sih Anda dikasih jenis grip yang sama lagi ya. Seperti yang udah Anda singgung di awal,
Highlight utama dari senjata sekaligus item transformasi ini yaitu soal breakdown down ini yang bisa diubah menjadi mode 2 pedang. Nah, apakah Henshin-nya bakalan kayak pedangnya Kamen Rider Kenzan nih ya? Jadi ketika Wonder Right Book-nya itu dimasukkan dan ya, dia kan itu harus dipisah jadi mode 2 pedang ya, baru bukunya itu terbuka dan si Kenzan itu Henshin. Nah, ini kayak gimana? Jadi ketika diubah menjadi mode 2 pedang, pedang utamanya itu langsung memperlihatkan gambar naga di badan pedangnya. Kayaknya lightnya juga bakalan main dan keluar nih di bagian badan pedangnya ini nih yang ada naganya itu, dan elektroniknya juga bakalan di sini semua ya. Sementara satu pedang lagi yang udah dicabut tadi atau dipisah tadi cuman plastik doang. Seperti yang Anda sering singgung lah. Jadi kayak gun sabernya si Ghost, terus juga ada si ninja duelernya si Kamen Rider Tycoon ya. Ini dia gimmick Henshin dari Kamen Rider Dawn ya. Jadi Anda coba jelaskan perlahan di sini. Pertama, kita itu pasang Punish Capsem ke slot yang ada di Breakdown Down. Breakdown Down-nya nge-recognize dan ngeluarin suara Punish. Setelah itu, kita putar Capsem-nya dan akan keluar suara standby pertama. Berbunyi Face Your Sins. Face Your Sins. Hadapi dosa-dosamu. Pasti agak-agak ngeri dan juga dark nih standby sound-nya. Nah, gimmick selanjutnya ternyata sama seperti Kenzan, di mana kita pisah pedangnya menjadi 2. Dia itu langsung Henshin di sini, langsung deh, dan suaranya seperti ini. Nightmare, Rider, Down, 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 Punish. Kalau ada yang salah di penjelasan gimmick ini ataupun translatannya, silakan dikoreksi dan ditambahkan aja guys ya. Nah, itu gambar Capsem-nya apa sih? Jadi sama seperti di badan pedangnya guys, gambar naga. Gambar naga yang membuat kesannya itu kayak fantasi banget ya di Zetsu yang temanya itu kayak agak-agak high-tech kan kalau kita lihat sejauh ini ya. Berarti, apakah ini Nightmare berbentuk naga guys? Jadi bagian putaran Capsem-nya juga bisa kita lihat ya. Jadi kayak ada naga yang muncul, lalu lewat dari sebuah retakan dimensi gitu. Nah, jadi dia itu kayak muncul dulu dari retakan dimensi terus ya udah lewat gitu ya. Nah, apakah di ceritanya itu bakalan seperti itu? Berasa naga ini tuh berasal dari dunia mana gitu ya. By the way kan dunia mimpi ya udah dihancurin sama Baku ya. Nah, bagian selanjutnya menjelaskan 2 mode serangan pedang yang menghasilkan suara berbeda. Jadi pertama ada Taiken mode atau ini tuh mode satu pedang ya. Jadi pedang dalam bentuk menyatu di sini. Jadi di sini menekan pelatuk akan mengaktifkan suara tebasan besar dan juga lampu LED. Dan juga yang kedua ada Shouken mode. Jadi ada mode pedang ganda di sini ya, 2 pedang. Saat pedang dipisah, menekan pelatuk akan mengaktifkan suara serangan ganda yang berbeda dengan lampu LED yang menyala juga. Jadi udah pasti suaranya ketika mode 1 pedang dan 2 pedang ya berbeda. Udah pasti ya. Dan bagian berikutnya ini dia gimmick attack dan juga finishingnya dari Breakdown Down. Jadi kita putar Capsem lagi untuk mengaktifkan serangan pamungkas. Finishing pertama yang di bagian kiri nih ya. Dari mode 2 pedang atau mode Shouken, kita itu satukan lagi menjadi mode 1 pedang atau Taiken mode seperti yang Anda jelaskan tadi, lalu putar Capsem-nya. Dan setelah itu, kalau kita langsung pencet trigger di Breakdown Down ya, di ini nggak dipisah sekali lagi ya, dia itu akan langsung mengeluarkan finishing pertama bernama Punish Shot, the end. Nah, sedangkan kalau kita pisah lagi nih ya, menjadi mode 2 pedang lalu pencet triggernya, akan keluar suara Down Punish Edge, Get Lost. Rumit juga ya. Ya silakan dilihatlah gambarnya ini. Atau ya silakan dimundurin lagi video penjelasan Anda di bagian ini ya. Nah yang berikutnya, Breakdown Down tentu saja bisa dimasukkan dengan Capsem lainnya. Sudah pasti ya contohnya ini ya dimasukin Impact Capsem ya. Berhubung Punish Capsem juga sama ya seperti Capsem-Capsem lainnya, apalagi yang udah digunakan oleh Zetsu. Jadi ini sama kayak yang sebelumnya tadi lah ya. Yang 2 finishing yang udah Anda jelaskan, tapi ini tuh memakai Capsem yang berbeda. Sekali lagi ini tuh 2 finishing yang udah Anda jelaskan, tapi ini memakai Capsem yang berbeda. Udah pasti suaranya juga nanti bakalan berbeda. Dimana kalau kita masukin Impact Capsem ataupun Capsem lainnya, suaranya sepertinya bakalan sama semua. Jadi yang membedakan itu ya cuman Punish dan juga Capsem lainnya. Udah seperti itu ya. Jadi finishing dengan Capsem lain di Taiken mode atau mode 1 pedang akan mengeluarkan suara Impact Shot, the end. Sedangkan di Shouken mode atau mode 2 pedang akan mengeluarkan suara Impact Double Edge, Get Lost. Nih, jadi dirangkum lagi nih ya. Jadi ada Punish Shot, the end sama Impact Shot, the end. Dan ada juga Down Punish Edge, Get Lost sama Impact Double Edge, Get Lost. Begitu ya. Itu bedanya ketika menggunakan Punish Capsem dan juga Capsem lain. Ngertilah ya. Itu dia semua gimmick dan juga sistematis dari Breakdown Down yang udah Anda coba bahas lengkap. Nanti ditunggu aja di review duluan di channelnya Bandai Mania untuk melihat ya yang Anda jelaskan ini tuh benar atau tidak. Oke, kembali lagi ke Terebikun guys ya.
Berikut ada rincian informasi dan juga terjemahan tambahan yang memperjelas kekuatan Kamen Rider Dawn serta penampakan visualnya. Pertama, di scan ini kita itu jadi bisa melihat perspektif dari Kamen Rider Dawn. Depan, kiri, kanan, dan juga belakang ya. Kalau dari tampak belakang, looknya nggak kayak Rider guys ya, tapi kayak monster yang Anda lihat. Dan bagian tangan yang menarik guys. Dia itu kan gradasi ya, dari ungu ke magenta ke merah-merahan gitu. Tampak berarmor, tapi karena pewarnaan itu langsung dibikin satu warna begitu ya, tanpa garis-garis dengan warna yang berbeda, makanya jadi kelihatan kayak polos gitu ya, apalagi kalau kita lihat itu dari jauh. Yang Anda suka ya, pas dia itu pose agak berlutut gitu guys, di scan ini. Nah, seperti yang Anda lihat nih ya. Karena kepalanya kan ngelihat ke bawah gitu, tanduk ridernya berasa jadi kayak tanduk iblis. Apalagi ada pewarnaan yang merah itu guys ya di bagian tangan dan juga di bagian visor ya sedikit ya. Third Rider tapi nanti gelutnya itu langsung lawan primary ridernya yaitu Kamen Rider Zetsu dengan form Physicam Impact dan juga Inazuma Plasma. Sengaja Zetsunya dipakein form Inazuma Plasma biar secara power scaling ya udah pasti Kamen Rider Dawn ini nanti lebih unggul atau bahkan setara. Nggak Zetsu pakai Catastrom nih misalkan ya, terus tiba-tiba Kamen Rider Dawn ini unggul. Ya kan nggak masuk akal ya. Ya memang ini tuh kesannya jadi scripted tapi setidaknya jadi ada power scaling yang diperhatikan lah di sini ya. Coba Anda terjemahin beberapa tulisan Jepang yang ada di scan ini juga ya. Slogan utama di halaman ini bertulis, mengubah dunia menjadi mimpi buruk. Sekai wo akumu ni kaeru. Lalu Kamen Rider Dawn ini berkata, ayo, mari nikmati mimpi buruk yang luar biasa ini. Kekuatan luar biasa Kamen Rider Dawn. Dengan gerakan yang penuh liar, ia terus memburu mangsanya. Musuh Dawn adalah semua orang selain dirinya sendiri. Siapapun yang menghalangi jalannya, baik itu Nightmare maupun sesama Kamen Rider, akan ditebas tanpa ragu. Semacam anti-hero gitu ya. Dan dari deskripsinya jadi sedikit tahu nih, dengan personality-nya itu seperti apa. Kalau prediksi Anda sih ya, ini sih kayaknya bakalan mirip-mirip sama Lord Five ya, yang agak urakan gitu. Kemungkinan ya. Dan dari scan ini, belum dikuak usernya siapa. Ini yang bikin penasaran tentunya ya. Apakah karakter yang sudah ada di Zetsu sejauh ini ataukah karakter baru yang nanti bakalan muncul? Ini dia yang mengundang rasa penasaran kita ya. Jadi banyak yang udah berprediksi, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Yang nggak masuk akal, contohnya gimana Gan? Usernya nanti Nemu Gan, Minami Gan. Udahlah chill, balik lagi sana main Roblox ya. Nah, masih di halaman ini dan ada terjemahan tambahan lagi ya. Meskipun Zetsu menggunakan wujud Inazuma Plasma yang memiliki kecepatan super, ia tetap tidak mampu menghindari serangan dari bilah tajam Breakam Dawn. Kamen Rider Dawn muncul dari balik kabut asap, menandakan dimulainya mimpi buruk bagi dunia. Terlihat Kamen Rider Dawn membelah senjatanya menjadi dua untuk menyerang Zetsu dengan teknik aliran dua pedang yang mematikan. Ya unik sih ya kalau memang dia itu punya swordman style-nya sendiri kayak di Kamen Rider Saber. Dimana kan semua ridernya pakai pedang tapi kan pada punya ciri khasnya masing-masing gitu ya. Perilisan mainan lainnya ya, ini nggak boleh ketinggalan juga. Jadi ada Kamen Rider Action Figure Kamen Rider Dawn. Harganya itu 4.400 yen dan tanggal rilisnya itu sama, 21 Maret 2026. Ini mulai rutin ya Kamen Rider Action Figure ya. Kemarin gabung kalau nggak salah stop di mana guys ya? Di Keiking atau di Blizzard Sorbet, Anda lupa. Jadi isinya itu ada figur utama, ada satu senjata yaitu Breakam Dawn-nya juga yang bisa digabung dan juga dipisah katanya. Dan opsi tangannya itu ada 4 ya, tangan mengepal kiri dan kanan dan ada tangan kiri untuk memegang si Breakam Dawn ya. Terus ada juga, udahlah ini mainan tumbal ya, Sofubi guys, Sofubi Dawn, tapi ya lumayan oke, 1.100 yen, tanggal rilis sama ya. Ya itu dia seputar Kamen Rider Dawn, tinggal kita tunggu aja kemunculannya, karena tadi udah dikasih tahu kalau DX-nya itu bakalan rilis tanggal 21 Maret, jadi kita pakai hitung-hitungan seperti biasa ya, yaitu H-1 sebelum penayangan episodenya. Kalau tanggal 21 rilis DX-nya, ada kemungkinan Kamen Rider Dawn ini akan debut di Kamen Rider Zetsu episode 27 yang akan tayang tanggal 22 Maret 2026. Dan kabar terbaru nih ya, pas Anda syuting ada rumor seperti ini. Kalau user dari Kamen Rider Dawn itu katanya atau rumornya adalah aktor veteran dari Kamen Rider dan juga Super Sentai. Nah, perasaan yang jadi Third Rider selalu manggil aktor-aktor terdahulu kayak gini nih ya. Ini dia itu pernah main Kamen Rider atau Super Sentai atau keduanya nih. Kalau keduanya ya pernah main di Rider ataupun Sentai, kandidatnya ya gak banyak-banyak amat sebenarnya ya. Jadi gak mungkin Lakia aka si Sohei Koji lagi kan. Dia kan udah jadi Fram kemarin ya. Jadi kandidatnya misalkan ya, ini anak ngasal aja guys. Ada Masashi Taniguchi ya, si Om Takayama Jin. Terus ada Katsuhiro Suzuki ya, Kamen Rider Quiz, Reto Basta. Bahkan Kusaka, Kohei Murakami juga bisa.
menarik sih kalau misalkan Kusaka ya. Ya itu ngasal aja guys ya. Nggak usah diambil serius. Di situ Anda cuma nyebutin nama-nama aktor yang pernah main di Rider ataupun Sentai. Kalau misalkan rumornya benar ini ya. Gak cuman Kamen Rider Dawn aja, tapi di Scan Teribikun kali ini kita juga dikasih lihat dengan update dan juga gambar dari Super Form Zetsu yang kedua, yaitu Kamen Rider Zetsu Oldern. Zetsu Catastrom aja udah capek banget Anda bahas proses dan juga maknanya dan juga after story-nya. Ini Oldern bakalan ada apa lagi nih teori-teorinya? Ya sebenarnya bagus guys ya soal ini ya. Nah Zetsu Catastrom kan soal kehancuran, Oldern ini soal apa nih? Pokoknya Anda udah breakdown namanya waktu itu panjang lebar guys ya. Soal aturan, soal rule pokoknya itu ya. Soal order, nah soal perintah. Berarti ini dia juga penampakan Zetsu Oldern yang nanti bakalan muncul di episode. Keren juga guys ya. Mantap lah, ini vibes alien banget. Dimana Anda bilang mirip-mirip sama Kamen Rider Shadow Moon ya di Black Sun. Dan untuk pergantian modenya si simple baku atau kode number 7 yang nanti memutar atau meng-switch kipas yang ada di dua mare Capsem itu ke bagian bawah. Udah gitu ya udah gimmicknya sama, pencet tombol oranye di dua mea Capsemnya dan juga Henshin. Di scan ini kita itu bisa melihat perspektif juga ya dari form Zetsu Oldern ini. Jadi bagian belakang sama sampingnya juga cakep banget coy. Bagian belakangnya kayak ada tulang punggung gitu guys ya. Dan warna Toskanya yang dominan, ini vibe-nya itu berasa kayak Kamen Rider Dark Drive, cakep banget. Di sini ditulis, wujud Oldern memiliki ciri khas unik, berupa armor yang menyerupai struktur tulang atau kerangka yang menempel di tubuhnya, memberikan kesan mistis sekaligus tangguh. Nah ini dia, transformasi dua mea Capsem. Awalnya dua mea Capsem mungkin memiliki mode lain, namun ketika kekuatan tersembunyi dilepaskan, ia mengubah Zetsu menjadi mode Oldern. Saat digunakan dalam wujud ini, grafis atau tampilan pada layar Capsem di driver berubah total menjadi pola berwarna biru. Yes, jadi ketika bagian kipasnya di switch, gambarnya juga langsung jadi berbeda ya, apalagi ketika muter. Apakah benar kemampuan utama form ini tuh ada di kecepatan ya? Kalau Catastrom ya sudah sangat jelas banget seperti yang kita lihat juga di episode, ada di kemampuan fisik dan juga di pukulannya yang nggak main-main ya. Jadi mirip-mirip sama si Gabu Overmode lah. Terlihat juga Zetsu Oldern ini lagi menggunakan senjata yang sama yang dipakai sama Zetsu Catastrom untuk menghabisi Disaster Nightmare kemarin, yaitu Triple Zetser. Walaupun dalam wujud Oldern ya, Zetsu itu tetap bisa menggunakan senjata Triple Zetser. Menariknya, alat ini tidak hanya bisa menampung 3 Capsem biasa, tapi juga kompatibel dengan 2 mea Capsem untuk serangan yang lebih kuat. Oh iya, jangan lupa guys ya, Triple Zetser bisa dipasang juga sama 2 mea Capsem, dan akan jadi finishing terkuat dari Zetsu Catastrom maupun Zetsu Oldern. Yang berikutnya masih ada scan dari Zetsu Catastrom, karena ini udah muncul di 2 episode terakhir, Anda bahas cepat aja ya. Kayaknya puncak banget ya nanti di episode 24 ketika Baku itu menyerang markas kode, di mana form ini tuh bakalan dimunculin lagi. Kanan atas kita itu bisa melihat penampakan dari si 2 mea Capsem, di mana Capsem ini tuh bisa dilipat dan ketika mode terbuka, dia itu tampak menyerupai seperti drone. Ya emang beneran drone ya, di mana 2 mea ini tuh yang membantu Zetsu Catastrom untuk proses rider kicknya yang bernama Catastrom Crusher. Ada pose Henshin dari kode number 7 juga yang berubah menjadi Zetsu Catastrom. Jadi pose Henshinnya simple, dan Anda itu udah banyak baca komentar-komentar dari kalian ya di pembahasan kemarin, di mana pose 7 yang tangannya mencengkram wajah itu referensi lah, atau ya memang kayak situ arahnya ya, yang dia itu sudah membuang kehidupannya sebagai Baku Yorozu. Jadi kayak ngerobek topeng lah ya. Dan bagian kiri ada perspektif dari Kamen Rider Zetsu Catastrom. Masih dari Zetsu Catastrom, ini bagian ketika dia itu bertarung melawan Disaster Nightmare, di mana pertarungan ini menjadi momen pertama kali senjata Triple Zetser itu muncul. Seperti yang sudah kalian tonton, finishingnya ya brutal banget ya. Diawali memasukkan 3 Capsem, yaitu Impact, Stream, dan juga Plasma. Zetsu itu ya langsung ngedeketin Disaster Nightmare-nya dan langsung ditembak dengan jarak yang sangat dekat. Efek kehancurannya juga nggak main-main ya, dimana langsung hancurkan tuh ya sebagian kecil kota, dimana pemandangan kehancurannya ya sama persis seperti yang ada di alam bawah sadarnya si Baku. Berikutnya, ini yang cukup dinanti di episode 24 nanti, dan ini yang paling deketnya berarti ya. Setelah kemunculan 2 Lord dan sampai mereka tewas juga ya setelah muncul, tersisa 1 Lord yang bisa dibilang menjadi kepala tertingginya di antara para Lord, yaitu kode number 3 yang akan berubah menjadi Lord 3 pertama kali di episode ya. Bakalan muncul dan langsung melawan Kamen Rider Zetsu. Jadi kode number 3 ini tuh benar-benar jadi perwakilan dan penggambaran banget bagaimana organisasi kode itu bekerja seperti yang Anda jelaskan di bahas-bahas kemarin. Jadi tidak peduli dan tidak memanusiakan para agent, keberhasilan misi itu yang utama, dan yang terpenting adalah kedamaian dunia dan itu diperlukan walau banyak korban dan juga pertumpahan darah.
Ciri khas dari Lord Tree di mana dia itu yang menggunakan Breaker mode Blade sebagai senjata utamanya. Yang lain kan mode Knuckle sama mode ini ya guys ya, gun ya. Jadi di sini ditulis juga dia itu ngomong seperti ini. Meragukan kode berarti tidak dimaafkan. Kata Skensi begitu ya. Lalu scan berikutnya, ini yang udah terjadi juga ya, terutama di episode 22, saat Lord 5 dan juga 6 bekerja sama mengalahkan Cameron Nox sampai dia itu babak belur. Ini skip aja lah ya. By the way, Kureha cakep banget. Scan terakhir, ini dia semua penampakan driver yang ada di seri Kamen Rider Zetsu. Jadi minus Night Invoker karena cuman ya begitu aja ya. By the way, nasibnya Night Invoker gimana guys ya? Lagi disimpan kan sama Baku sekarang ya. Jadi ada Zetsu Driver, Nox Driver, Lord Invoker, dan juga ada Break 'em Down ya. Ya, jadi silakan di donate aja kalau mau lancar di reviewnya. Jujur-jujuran aja, udah nggak kuat sih Ana ngikutin pakai modal sendiri guys ya. Ya udah, itu dia semua pembahasan untuk info terbaru dari Kamen Rider Zetsu. Silakan diskusi aja di bawah teman-teman ya. Ana harus langsung edit lagi nih yang lain ya. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Jangan lupa diskusi dan juga komentar sesuai konteks. Bye-bye.